Anda kembali di Newsline, pemirsa. Eva, kebayang nggak kira-kira kalau misalnya nih lagi pengen cari inspirasi, tiba-tiba nggak bisa scrolling TikTok? Karena ada ancaman diblokir ya, tapi bukan di Indonesia, di Amerika. Bukan di sini, di Amerika Serikat. Ya, pemirsa, ini lagi ramai diperbincangkan juga ternyata, karena ancaman pemblokiran TikTok di Amerika Serikat ini sebentar lagi, tanggal 19 Januari 2025 ya. Dan juga pencariannya ini ada lebih dari 20.000 pencarian di media sosial. Kenapa ini menjadi trending topik? Karena Mahkamah Agung Amerika Serikat mendengar sidang perdebatan antara pihak Amerika Serikat dengan ByteDance dan TikTok. Sidang digelar pada Jumat 10 Januari lalu. Sidang ini membahas potensi penjualan paksa atau larangan nasional TikTok. Perusahaan asal Tiongkok, ByteDance, merupakan perusahaan induk TikTok. Nah, ByteDance ini diminta untuk menjual TikTok agar aplikasi tersebut tetap diizinkan beroperasi di Amerika. Pertanyaannya, kira-kira kenapa ya Amerika kemudian memaksa ByteDance untuk menjual TikTok? Ya, jadi pemirsa, dalam sidang tersebut ada beberapa hakim yang menyampaikan kekhawatiran mereka soal ancaman TikTok bagi keamanan nasional. Apalagi Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan rival khususnya di sektor ekonomi. Kemudian Ketua Mahkamah Agung Amerika John Roberts menjelaskan bahwa ByteDance berbasis di Tiongkok. Sementara di Tiongkok ini ada aturan bahwa semua perusahaan induk di sana harus bekerja sama dengan operasi intelijen pemerintah Tiongkok. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2024, pemirsa, TikTok harus dilepas oleh ByteDance paling lambat 19 Januari atau menghadapi larangan total. 19 Januari artinya 5 hari lagi ya. Dan selain itu, pemirsa, Jaksa Agung Elizabeth Prelogar ini meyakini bahwa penjualan TikTok sebetulnya tidak rumit ya kalau memang dari pihak ByteDance ingin melakukannya. Jadi Prelogar mencontohkan bahwa sebelumnya sudah ada penjualan Twitter kepada Elon Musk dan kini bernama X. Prosesnya kemarin berjalan dengan cukup cepat dan bisa menjadi rujukan bagi ByteDance kalau ingin menjual TikTok sesuai dengan aturan dari pengadilan di Amerika Serikat ya. Lalu bagaimana tanggapan TikTok, ByteDance hingga kreator konten TikTok? Mereka berpendapat bahwa pemblokiran TikTok melanggar hak kebebasan berbicara yang tercantum dalam amandemen pertama. Mereka meminta pengadilan menunda atau membatalkan pemblokiran TikTok. Selain itu, pengacara TikTok menyinggung potensi terganggunya mata pencarian kreator konten atau konten creator ya di Amerika ya. Dan apalagi pemirsa, ada 170 juta ternyata pengguna TikTok di Amerika Serikat. Jadi seandainya kalau TikTok benar-benar diblokir tanggal 19 nanti, apa ya kira-kira yang akan terjadi pada para penggunanya? Mungkin bisa kehilangan mata pencarian mereka, bisa kehilangan wadah untuk mengekspresikan gitu ya kreasi-kreasi mereka. Jadi nantinya pengguna TikTok masih akan tetap memiliki akses ke aplikasi tersebut, namun mereka tidak akan lagi menerima pembaruan atau update yang pada akhirnya membuat TikTok tidak bisa berfungsi. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Iya. Sedangkan pengguna baru tidak akan bisa mengunduh TikTok. Oke, jadi itu adalah kebijakan yang mungkin akan diterapkan nih di Amerika Serikat tanggal 19 nanti kalau memang ByteDance tidak mematuhi ya penjualan TikTok ini. Tapi kalau di Amerika masih dalam rencana, pemirsa, sudah ada beberapa negara yang melarang TikTok. Kita lihat bersama pemirsa grafisnya berikut ini. Ya. Ini dia negara-negara yang sudah memban TikTok di negaranya, yaitu ada di India, Nepal, Pakistan, Somalia, Afghanistan, dan juga Taiwan. Betul. India, Nepal, Pakistan, Somalia, Afghanistan, hingga Taiwan melarang penggunaan TikTok. Kita contohkan di India ya, pemirsa, pemblokiran ini berdasarkan alasan privasi dan keamanan. Menariknya, larangan TikTok di India itu muncul tidak lama usai bentrokan antara pasukan India dan Tiongkok di perbatasan Himalaya. Jadi masing-masing negara punya alasan ya. Tadi alasan India, Nepal tentu juga punya alasan ya. Betul sekali. Kalau kita lihat pemirsa, seperti di Nepal, mereka mempertimbangkan ada faktor keharmonisan sosial. Pasalnya, banyak ternyata konten TikTok yang dianggap tidak senonoh. Alasan serupa juga bahkan dipakai oleh negara Pakistan karena khawatir kalau berpotensi mempromosikan konten yang tidak bermoral. Selain negara-negara tadi yang sudah kami sebutkan, pemirsa, ada juga negara yang melarang penggunaan TikTok pada perangkat milik pemerintah. Oke. Kita akan lihat grafis berikutnya ya. Nah, ini dia, ada Australia, Kanada, Denmark, Prancis, Inggris Raya, Selandia Baru, Norwegia, dan Belanda yang melarang di perangkat milik pemerintah.
Iya, betul sekali. Kita ambil contoh misalnya pemirsa pelarangan TikTok di berbagai negara sebelumnya. Ini memang sudah ramai diperbincangkan sejak Desember tahun lalu. Kalau di Albania, mereka melarang TikTok di instansi ataupun di perangkat pemerintah karena dianggap mempromosikan kekerasan kepada anak. Pelarangan TikTok di Albania diprotes dari anak-anak mudanya. Mereka menganggap TikTok adalah sarana untuk mengekspresikan diri. Argumen pemerintahan atau pemerintahnya soal kekerasan pada anak dinilai tidak relevan karena pengembangan karakter anak adalah tanggung jawab keluarga. Ya, kemudian pemirsa Mahkamah Agung di Venezuela kali ini ya sempat membahas denda bagi TikTok karena dianggap gagal menghapus konten yang berisi aneka tantangan atau challenge yang viral. Beberapa tantangan viral itu bahkan sampai menimbulkan korban jiwa di Venezuela. Misalnya ada 2 anak yang juga dilaporkan meninggal akibat mengikuti tren yang lagi viral. Betul, pemerintah setempat juga menerima laporan remaja-remaja yang sampai mengkonsumsi obat karena tidak bisa tidur akibat kecanduan menonton TikTok. Nah, bagaimana kalau di Indonesia kondisinya, Marsha? Ya, kalau di Indonesia sebetulnya TikTok masih bisa tetap beroperasi ya, meskipun memang sempat mendapatkan protes khususnya nih Eva kalau masih ingat ya di layanan e-commerce-nya yaitu TikTok Shop ya. Betul, dan pemirsa kalau saya cek ya datanya Indonesia ini masih menjadi raja TikTok di dunia. Bahkan tercatat pengguna TikTok di Indonesia itu terbanyak melebihi Amerika Serikat hingga Rusia. Berdasarkan data yang diungkap oleh Statista pada Agustus tahun 2024, Indonesia memiliki 157,6 juta pengguna TikTok. Itu data Juli tahun 2024. Ya, jadi memang Indonesia ini negara dengan pengguna atau user TikTok terbanyak ya di dunia ya. Dan memang selain memiliki ada dampak-dampak seperti kecanduan atau juga ketergantungan begitu ya. Ini kalau kita bicara juga soal TikTok Shop yang kemarin memang sempat ditutup pemirsa pada 4 Oktober 2023 karena memang aturan beroperasinya ini nggak sesuai ya media sosial kok malah jadi jualan gitu. Tapi kemudian TikTok ini bekerja sama dengan perusahaan Goto pada Desember 2023 sehingga akhirnya bisa beroperasi kembali di bawah manajemen Goto tersebut. Iya, tapi berbicara soal pemblokiran TikTok secara keseluruhan ini juga pernah sebetulnya menjadi pembahasan di Indonesia. Tapi Kementerian Komdigi, Kemkomdigi saat ini mengatakan bahwa ancaman pemblokiran TikTok di Amerika merupakan persoalan geopolitik. Sedangkan di Indonesia adalah negara non-blok sehingga tidak perlu serta-merta mengikuti kebijakan negara blok barat yang ingin memblokir TikTok karena alasan keamanan nasional. Ya, itu dia yang menjadi alasan Indonesia tetap ya memperbolehkan TikTok beroperasi, tapi pastinya balik lagi ya ke tanggung jawab masing-masing penggunanya untuk bisa menangkal berbagai dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan, pemirsa. Betul, makanya harus bijak bermedia sosial. Lalu bagaimana tanggapan warganet? Silakan dibacakan. Kita lihat ya dari aplikasi X, ini ada komentar dari @vali. Tapi memang TikTok itu bahaya juga kalau nggak ada kontrol dari pemerintah. Berikutnya dari @kisei, kalau TikTok beneran dilarang bakal berasa banget sih. Soalnya banyak yang buat seru-seruan dan cari hiburan di sana. Jadi banyak yang suka scrolling TikTok ya. Ya, scrolling TikTok. Mungkin sekarang lagi nonton sambil scrolling TikTok nih, jangan-jangan ya. Selain itu pemirsa dari @penai, Amerika mulai mengeluarkan gebrakan ini. Lihat saja nanti kebijakannya gimana. Kita tunggu 5 hari lagi 19 Januari ya. Jadi diimplementasikan atau tidak. Tergantung ya nanti. Berikutnya dari @isvan, wah ini bakal jadi pro dan kontra yang besar. Ya, betul sekali. Kemudian juga dari @tere, padahal TikTok seseru itu loh. Memang seru ya, kadang sampai bikin lupa waktu nih kalau udah scrolling kasihkan. Iya, balik lagi harus bijak bermedia sosial dan itu tadi adalah yang dibahas soal Amerika Serikat. Kalau Indonesia tentu kita masih nantikan ya apa kebijakan dari pemerintah Indonesia terkait dengan penggunaan TikTok. Tapi sejauh ini masih aman, kita bisa bermedia sosial TikTok. Ya, kalau kita sambungkan ya dengan trending topik sebelumnya, ini sudah ada pejabat-pejabat baru di Kementerian Komdigi. Mudah-mudahan kedepannya bisa melakukan kontrol yang baik terhadap penggunaan media sosial, termasuk juga pada TikTok, Instagram juga nggak ketinggalan ya, Facebook dan berbagai platform lainnya. Apalagi tentu kita menantikan juga bagaimana kebijakan untuk anak-anak bermedia sosial ini kan penting juga untuk dilindungi ya. Iya, betul sekali, karena di beberapa platform media sosial juga kan sudah ada aturannya ya, yang punya akun itu bolehnya minimal 13 tahun misalnya. Nah ini implementasinya gimana nih di lapangan, sesuai tidak dengan aturan dari medsos itu. Betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.